Ya Allah Samnoviar, kalau emang gaji lo 100 juta di Jepang, tunjukin slip gaji lo. Nikah segala macam aku yang talangin anjir. Lihat. Dia yang nikah? Dia nikah 300 dari kamu? sekian. Iya, 300 sekian tuh aku yang iniin. Kan private. Full? Iya. Dianya itu apa sifat buruk dia yang sampai sekarang orang-orang tuh nggak tahu? Sifat buruk dia? Iya. Ya itu penipu sih. Halo Dilan. Akhirnya kita bertemu di sini, Mas Elo. Benar banget Dilan. Aku nggak expect kamu mau aku undang loh. Jadi baru kali ini ya kamu mengundang tamu ibu-ibu janda hot Jogja, jauh-jauh ke Jakarta. Gue jabanin lo Elo ya. Aku terakhir ngundang Cimehong. Iya. Dan aku itu seru juga. Itu seru banget sih. Aku nggak expect Cimehong pernah kesini dan betapa terharunya aku menjadi salah satu barisan ibu-ibu itu. Jadi karena Cimehong kesini, aku ngerasa kayak, ngobrol sama ibu-ibu seru juga. Iya, ternyata seru itu. Kamu kapan mau jadi bapak-bapak? Masih lama. Oh, masih lama. Jangan tuh, bontot tuh kata-katanya tuh. Dilan, 3M itu gede loh. Iya benar. Tapi kan nggak 3M aku kasih dia. Iya, kita hampir semua lah kita udah tahu cerita Dilan kan. Oh, oke. Terus di live ini, aku tuh pengen ngajak ngobrol cerita-cerita yang mungkin orang belum tahu mungkin ya. Di depan kita udah ada Ricis level 5, level 2 sampai 5 ya. Oke. Dan aku tuh nggak bisa makan pedes. Kamu bisa? Lumayan lah, mulut aku aja yang pedes nih. Tanpa perlu makan pedes. Ya lumayan, tapi kayaknya aku lebih pintar makan pedes daripada kamu deh. Lebih berani makan pedes. Oh iya. Aku biasanya kalau makan pedes nangis. Udah pasti nanti bisa aja muka aku merah, keringetan. Kalau kamu gitu nggak? Kayaknya aku nggak secupu itu sih. Kayaknya. Nanti kita buktiin ya, karena aku juga jarang makan Ricis nih. Aku nggak tahu nih pedes apa. Oke. Biasanya aku geprek, Mas. Ayam geprek. Iya, yang di Jogja enak apa? Iya, banyak. Soalnya nggak di endorse, jadi kita bilang banyak, oke? Banyak, tapi rata-rata enak kok. Oh, kamu kalau di Jogja Blind Pig itu enak gak? Enak-enak semua nggak? Atau ada yang biasa aja? Ada yang biasa aja, karena Jogja kan kebanyakan manis ya. Oh gitu. Makanannya. Kalau geprek kan emang pedes, jadi menurut aku itu comfort food lah. Oke. Ini alasan aku pilih makan pedas. Itu biar omongan kita bisa lebih keluar, obrolannya lebih dalam, terus lebih panas juga dia. Oh ya, lebih panas. Tanpa aku tahu ternyata suruh makan pedas ya. Aku pakai baju merah, apakah aku secabe-cabean itu anjir? Udah pakai baju merah juga malah. Iya, makanya. Keren. Jadi kayak kok bisa pas gitu. Apakah ini takdir ya, sudah tertulis di garis tangan? Saya apa sih Dilan? Anggap aja pertanyaan-pertanyaan yang nanti aku tanyain itu buat orang-orang yang mungkin baru kenal kamu dari masalah kali ini. Oh, oke. Ya. Seru nih kalau live ya. Iya, bener. Ini nggak ada editan gitu. Kita semua termasuk yang udah nonton harusnya udah tahu tentang isu permokondoan itu. Oke. Tapi buat awal-awal aku mau lebih dalam ke sikap mokondoannya itu dulu. Kamu siap kan pertanyaan pertama? Siap. Kita makan dulu. Udah sarapan belum? Udah. Jadi aman ya makan pedas ya? Ambil satu lagi dong ininya biar aku boleh. pakai dua-duanya. Kita para perempuan ya, Mbak. Sorry, Ini kebanyakan yang nonton kamu cowok apa cewek? Kayaknya karena aku ngundang kamu kebanyakan cewek. Elo MG itu apaan tuh? MG itu nama aku sebenarnya Marcelo Gilbert. Jadi kalau Elo MG, Elo Marcelo Gilbert sebenarnya. Pengulangan sebenarnya Elo kan diambil dari Marcelo. Kalau Elo MG itu karena dulu itu nama aku Elo biasa di TikTok. Elo tuh Elo doang. Dan setiap aku searching itu ketemunya Elo Tahito mulu. Tahito yang entahlah. Iya. Embun pagi yang bersahaja. Gimana, Hel? Takkan membawamu yang masih ada cinta. Iya. Jadi aku mutusin ya udah buat ganti nama aja lah. Cari yang lain gitu. Masalahnya aku dulu pernah Dilan, aku ada endorsan. Aku ada endorsan disuruh visit ke Nusa Dua Bali. Keren kan? Aku kayak bangga banget gua. Terus tiba-tiba udah enak nih. Kapan lagi gua diberangkatin ke Bali kerja gitu kan.
tiba-tiba ditanya, riders untuk bandnya apa ya kak? Oh band anjir. Elo Tahito. Itu iya, kayak bahkan setiap Elo Tahito lagi konser di Dewa, tag-tagan aku ada 100-an lebih. Astagfirullahaladzim. Karena setiap orang nge-search Elo, nge-search mau nge-tag Elo, paling depan itu paling atas sama aku. Karena followermu lebih banyak ya? Mungkin ya, aku nggak tahu followers Elo Tahito berapa. Jadi itu yang bikin aku, ini kayaknya gue bakal ke tutupan mulu nih. Dia kan dia lebih lama juga kan. Nama aku juga diambil dari dia soalnya mama aku ngefans banget dulu. Ayo kita makan Dilan. Oke. Ini masih level 2 dulu ya. Kamu non ya? Aku non. Apa? Boleh tahu? Oh, pedas ya. Lumayan. Pedas ya, baru level 2. Aku acos yang lemu loh, Mas. Acos nanti aku lemu. Paham nggak? Kamu Enggak. bisa bahasa Jawa nggak? Cantik kamu di sini. Kamu bisa bahasa Jawa nggak? Bisa, dikit-dikit. Kamu tahu tadi aku ngomong apa? Gendut. Gendut. Lemu gendut kan? Bener. Iya benar. Ini kita sambil makan nggak apa-apa ya? Iya dong. Aku masuk ke pertanyaan aku yang pertama. Dilan. Apa kata-kata paling bullshit yang pernah dikeluarin dari mulut si Mokondo itu? Dan pernah kamu percaya sama kata-kata itu? Ya, aku berkali-kali bilang sama dia, aku tanya sama dia, kamu nggak selingkuh kan? Nggak selingkuh kan? Enggak, dan nggak akan selingkuh. Dia bilang kayak gitu. Iya, jadi itu kayak, kamu nanyanya kapan? Berkali-kali, aku tuh selalu make sure di hubungan kalau aku satu-satunya kan, kamu nggak selingkuhin aku kan? Ya. Apa? Dan dia selalu bilang, bahkan berkali-kali dia bilang cek aja HP-nya. Ternyata emang mulus banget anjir. Dia habis dia install, dia uninstall kayak gitu. Jadi nggak tahu semua chat WA tuh rapi banget, nggak ada sama yang sekali aneh-aneh. Jadi kalau misalnya dia ngapus tuh dia ngapusnya nggak di delete chat atau di clear chat gitu. Jadi di bagian-bagian yang emang neko-neko dia iniin. Jadi kelihatannya kayak baru berhubungan. Pokoknya nggak kelihatan sama sekali deh. Pertanyaan aku, dia kamu kan katanya di bulan kedua menikah dia udah ada main, ya kan? Iya. Itu kamu nanyanya sebelum nikah atau setelah nikah pas dia udah dari 2 bulan nikah itu? Jadi gini loh, ketahuannya itu barengan. Dia 2 tahun setelah nikah. Ketahuannya itu baru kapan? Januari akhir tahun 21. Tahun berapa? 2022. Tahun ini. Oh iya. Tahunnya tuh baru Januari 2025. Nah, tapi di situ tuh mereka tuh pada testi kan, cewek-cewek itu kan pada telepon aku, pada apa segala macam. Itu via DM. Ada yang DM, ada yang ngasih tahu langsung telepon gitu-gitulah pokoknya. Semuanya aku kumpulin tuh info-infonya. Dan dari testi-testi mereka yang paling cepet tuh yang Februari 2023. Paling cepet gimana? Paling cepet selingkuhnya. Aku kan nikah Januari 2023 dan dia ketemuan sama si Saf makan ngebakso anjir. Dan baksonya nggak afung anjir. Nggak minimal itulah ya. Itu masih kelas-kelas. Iya. Beda kelas ya kalau nggak afung ya. Iya, maksudnya nggak bakso pinggir jalan kayak ya kayak gitulah. Jadi kayak dia emang mau ngedit aja gitu, mau katanya pas aku tanya confirm ke dia dia mau supaya nggak kenotis, makanya dia ke situ, ke bakso-bakso yang di bawah pohon gitu loh. Biar soalnya kalau dia ke mall atau ke Afung udah pasti ada yang notice dia. Bener. I see. Iya kayak gitu. Pintar berarti ya dia. Ya makanya halus banget. Buka kelas perselingkuhan Mokondo. Perselingkuhan Mokondo. Iya, cara bagaimana memeras wanita ya. Jadi kamu masih panas banget ya ini ya. Masih kesel-keselnya ya. Masih. Terus berarti the moment kamu nanya ke dia kalau kamu itu satu-satunya, itu posisinya dia selingkuh dong? Iya, berarti dia udah selingkuh dari awal. Berarti dia udah selingkuh pas dia jawab, iya kamu satu-satunya. Karena aku sepanjang pernikahan tuh nanya terus loh. Nanya terus, aku pastiin make sure kalau aku satu-satunya kan, kamu nggak selingkuh kan, nggak selingkuhin aku kan. Dia selalu bilang enggak. Pernah tuh sekali kan, aku sebenarnya udah banyak tuh yang DM, deal aku pernah ngelihat suamimu main akun Tinder apa segala macam dan kemarin match, cuma aku nggak berani ketemu bla 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 segala macam. Itu tuh udah banyak yang lapor sama aku kalau lihat akun Tinder suamiku. Pada waktu itu ya suamiku. Nah terus aku tanya ke dia kan, confirm ke dia, benar nggak njeng gitu kan, ini kamu gitu.
dan dia nggak ngakuin itu. Oke. Gitu. Dia bilang nggak, di titik ini pasti ada aja yang manfaatin kita, yang kayak dia merasa dirinya gede banget gitu. Di titik ini pasti ada aja yang manfaatin fotoku, namaku, kayak gitu kan. Padahal itu dia. Padahal itu emang dia, beneran itu emang dia. Dia dapet cewek-cewek itu dari mana sih? Dari Tinder itu. Full dari Tinder semua? Sama people nearby lain. Oke. Jadi dia kayak nanti dia main ke kontrakan temennya yang cowok kan. Daerah kalau di Jogja tuh daerahnya Maguwo. Oke. Dia main ke kontrakan temennya itu. Kalau kamu di daerah? Aku di daerah Bantul. Maguwo itu kan Sleman gitu ya. Lumayan jauh tuh. Dia main ke kontrakan temennya dan dia buka people nearby di situ. Jadi dia menjaring cewek-cewek di sekitaran Maguwo. Cewek-cewek di sekitaran Maguwo Jogja, hati-hati anjing. Karena sekarang sisa masih berkeliaran di situ di kontrakan di kontrakan itu. Dan buat kalian para cewek-cewek, porotin aja, jangan minta bakso pinggir jalan asu. Ya, kamu minta yang mahal. Kalau diporotin, iya. Artinya duit kamu diporotin. Iya kan udah sekarang udah jadi duit dia kan. Udah masuk belum sih? Udah. Langsung masuk. Aku langsung clear. Oke. Langsung masuk 800 juta. Ya, buat para sales mobil yang butuh achievement, butuh nge-achieve bulanan kalian, target kalian. Nah, kalian hubungin nomornya Saf ya. Itu ada tuh di profil IG-nya dia, hubungin nomornya Saf. Itu nomor asli dia? Dia kan nggak ada manajer, dia kan bukan siapa-siapa. Nomor pribadi ditaruh di bio IG-nya. Bahkan pas aku itu tuh banyak banget chat-chat emang cewek-cewek. Telegram juga ada yang ngirim toket-toket gitu. Iya benar, karena memang sengaja dia masukin nomor pribadi dia. Selain dia bukan siapa-siapa, ya kan. Dan yang kedua biar langsung berhubungan dengan dia. Jadi dia langsung bisa jaring cewek-cewek itu. Iya. Gak semua tuh ketahuannya baru barengan gitu. Selama ini aku nggak tahu sama sekali, baru ketahui barengan dan kayak wow, jago juga nih. Berarti yang kata-kata kalau kamu itu satu-satunya dia bohong paling bullshit. Iya, paling bullshit. Kata-kata paling bullshit. Dan kamu percaya pada saat itu? Percaya banget aku sama dia. Si mantan kamu, ada nggak? Kamu dengar kabarnya akhir-akhir ini? Kamu dengar dari kuping kamu ya, dan kamu belum ceritain di mana-mana. Ya, yang aku dengar ya, dia depresi banget dan dia kecarian sama salah satu. Jadi aku punya teman. Selebgram dan dia bervalue tinggi ya, kumpulan-kumpulan selebgram gitu. Nah, selebgram ini punya suami kan, dan dia tuh ngejar-ngejar si suami ini untuk kayak minta pertolongan gitu loh, minta ditemenin, minta ditolongin, minta kasih saran gitu gitulah. Jadi setauku sih dia bener-bener sekarang lagi depresi berat ya, karena kemarin aku lihat dia di story IG-in sama orang lagi ngelondri, lagi di laundryan gitu. Kata aku, lumayan juga ya, maksudnya lu harusnya nyuci sendiri gitu kan. Tapi karena udah ada 800 juta, udah ada modal dong buat ngelondri. Nggak mau lagi dong nyuci baju sendiri. Udah jadi orang kaya kan sekarang. Iya bener. Lu kerja 5 tahun juga nggak kekumpul segitu ya. Jadi kayak mending kerja BUMN di PT Gilan Janiar. Lo dapet pesangon segitu. Good job, keren juga. Jadi apa manajernya Dilan? BUMD, bener. Minum. Badan usaha milik Dilan. Badan usaha milik Dilan. Ngomong kerjaan Dilan. Dulu dia kerja apa sih? Sampai kamu mau memutuskan buat ke jenjang yang lebih serius sama dia? Ya dulu tuh dia tuh kerjanya di Jepang. Di PT apa ya? Ikeda Piano Watari atau apa gitulah. Nah, ini juga belum aku spill di mana-mananya. Kita lanjut dulu level 3. Ya, aku masih level 2 sih. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke, biar lebih panas dulu nih. Gimana? Dia kerja di situ. PT Ikeda Piano Watari atau apalah something gitu ya. Terus sebenarnya gajinya tuh ya nggak gede-gede amat. Kayak mungkin aku nggak tahu, bahkan aku nggak dikasih slip gajinya dia. Dan aku nggak pernah tahu, katanya ya dia selalu ngelesnya pendapatannya berubah-ubah lah apa segala macam. Tapi menurut aku kayak sekitar 30-an lah ya. Kalau yang aku cari-cari, dan 30 itu masih kotor gitu ya.
belum dipotong pajak, belum dipotong apartemen. Karena dia di Jepang juga kan. Iya, rumah apartemen, biaya hidup segala macam. Ya mungkin bersihnya dia bisa tabung itu sekitar 5-10 lah per bulan. Dan dia setelah kejadian ini kan banyak pengacaraku, tim-timnya segala macam itu kan menghubungi dia untuk clarify sebenarnya gimana sih Mas Saf, kesebut ya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Gimana sih Mas Saf, kok ngotot banget sama harta gono gini? Ya karena aku juga sebelum sama dia udah seseorang gitu kan. Buset. Gaji aku sebulan 100 juta. Buset. Diketawain. Ya Allah Safnaviar, kalau emang gaji lo 100 juta di Jepang, tunjukin slip gaji lo. Tunjukin, siapa yang nggak bangga slip gaji 100 juta ya, lo tunjukin ya. Dan dia setelah aku konfrontir itu, dia malu banget kalau ketahuan. Aku tahu kalau dia ngomong ke orang-orang gaji dia 100 juta, dia malu banget. Kamu tahu dari mana info itu? Jadi dari pengacaraku kan, pengacaraku bilang, Mbak dia tuh juga ini loh, dia udah seseorang loh, dia tuh udah sama kamu tuh modal kan. Aku bilang nikah segala macam aku yang talangin anjir. Dia yang nikah? Dia yang nikah 300 dari kamu? Sekian. Iya, 300 sekian tuh aku yang iniin kan private. Full? Iya. Dianya itu bayar mas kawin 60 jutaan. Itu gua juga yang talangin karena belum cair duit dia. yang apa tuh pensiunan itu ya, pensiun dini itu kan dapat ini ya. Itu aku juga yang talangin. Jadi intinya emang gua dari dulu yang punya duit anjir. Nikah dari kamu? Biaya hidup sehari-hari? Ya jadi dia tuh kan ku gaji. Oke. Dia masuk manajemenku, dia jadi manajerku, ku gaji sebulan 20% dari total penghasilan. I see. Ya kan kamu tahu sendiri penghasilan kita berapa? Iya. 20% itu besar gitu ya. Gede lumayan. Ratus gitu. 20% dari pendapatanku. Jadi kamu nggak usah banyak bacot gitu. Mahasiswi UGM. Iya benar. Teknik geodesi. Betul. Bisa-bisanya ketemu sama dia itu dari mana asalnya? Nah, pas itu lagi main-main, dia lagi main-main di Jogja. Terus aku habis putus dari Akmil karena dia nggak bisa LDR-an, tapi posisinya LDR-nya terikat gitu ya. Kayak bisanya pegang HP itu cuma setiap hari apa sama apa gitu. Sementara aku kan butuh sosok yang perhatiin. Iya, aku tuh memang haus kasih sayang gitu pada saat itu ya terutama. Terus habis itu putus. Nah, terus aku ngegalau di coffee shop yang kebetulan dia ada di situ. Dan dia lagi main-main di Jogja karena sepupunya kerja di barista situ gitu. Oh, gitu. Oke. Terus karena dia ngeliat aku sendirian nongkrong lama sendiri, pas aku mau pulang dia ngajak kenalan gitu. Mode jantan itu dipakai ya. Mungkin gak semua cewek memakai cara yang sama. Tapi enak ya. Lama-lama enak kan? Iya benar. Kalau pelan-pelan ya Mas. Ini masih level 3 dia lah. Oh iya masih level 3 benar. Gimana ceritanya bisa jadian? Iya, lanjutin dari yang tadi. Iya. Kamu ketemu. Terus dia ngajak kenalan di kafe. Dia ngajak kenalan terus minta ID line. ID line? Iya, zaman dulu kan masih emang 2019 2020 tuh memang masih pakai line kan. Udah, kalau udah kena line kan ya udah kenalan gitu. Terus aku emang nggak tipe yang nyari-nyari dulu. Oke. Aku rasa dia kelihatannya kayak baik, kayak sabar ngomong, dan itu yang aku pengen dan itu yang aku butuhin gitu kan. Jadi kayak nggak lama setelah PDKT, kayak cuma 2 minggu. Sifat yang kamu butuhin ya, bukan fisik ya? Ya cuma diperhatiin aja sih pengennya gitu kan. Terus nggak lama jadian. Jadi bulan depannya dia balik ke situ lagi, balik ke Jogja lagi untuk ketemu sama aku. Balik ke Jogja dengan konsep udah resign dari kerjaan dia. Gini, sorry, aku belum jelasin ya. Ini kan habis ketemu di coffee shop itu kan ceritanya dia emang cuma lagi main-main di Jogja tuh. Malamnya tuh dia balik ke Palembang. Nah jadi setelah udah balik tuh kan kita cuma LDR-an, chat-chatan gitu kan. Nah di chat-chatan itu kan baper-baperan biasa dong, anak muda pasti dong. Udah mat pagi, mat siang, mat sore, mat malam ya kan, udah pasti tuh. Nah terus bulan depannya dia balik lagi ke Jogja. Dia bela-belain dari Palembang balik lagi ke Jogja untuk ketemu aku, untuk nembak gitu. Kapan gimana?
Ya cuma 1 bulan sih selisihnya. 1 bulan langsung nembak, langsung jadian? Iya benar. Oh, berarti PDKT via chat? Iya benar. I see. Seru. Aduh, dulu main pedes ya? Kamu biasa paling kuat makan pedes tuh semana, Dilan? Aku tuh udah terbiasa makan cabai rawit ya. Kamu enggak ya? Aku enggak. Itu cabai rawit, jadi kayak segini kayaknya oke deh. Sekarang masih level 3 sih. Masih level 3, masih ada level 4, masih ada level 5. Kamu 3 udah habis ya? Aku 3 belum soalnya. Masih ada 1 aku. Oh iya. Sama dong, aku juga masih ada 1 nih. Berarti the moment kamu udah jadian, kan udah mulai sering konten bareng kan? Dia masih kerja? Enggak, itu posisinya dia kerja, terus nggak lama dari itu dia tuh ngambil sertifikat K3 gitu. Untuk emang dia lagi mau diterima di yang si ini industri itu apa? Si pabrik itu, si perusahaan itu. Oke. Gitu. Jadi nggak lama setelah kita jadian dia kerja di Jepang. Oh, gitu. LDR. LDR lagi. Baru pas nikah udah nggak balik-balik Jepang kan? Iya, baru setelah dia kerja di Jepang sana, terus kan aku kayak di sini LDR kan. Aku banyak banget kan yang godain ya, maaf ya. Kamu tolakin dong. Aku tolak-tolakin. Gimana? Kita nggak bisa terima cowok lain karena aku memegang teguh kesetiaan itu ya. Maksudnya, jadi aku udah janji sama kamu, aku udah janji sama dia, dan aku nggak berani nerima yang lain gitu kan. Kalau misalnya kamu memang mau nikah sama aku, ya kamu pulang gitu. Kamu pulang. Kalau misalnya kamu nggak mau nikah sama aku, ya biar aku sama yang lain gitu, maksud aku. Jadi aku nggak mau nge-PHP-in dia juga gitu, dan kasihan aku juga gitu kan. Nggak bisa nerima cowok lain kan. Iya, benar. Aduh, aku udah mulai kebiasaan, Dilan. Susunya udah habis, Mas. Udah mau habis. Ada lagi Saweria, bacain aja gitu. Berapa estimasi cewek yang pernah kamu labrak selama sama yang berhubungan sama dia, Dilan? Demi Allah aku nggak pernah ngelabrak ya. Ya maksudnya ngubungin. Dan aku nggak akan ngelabrak gitu. Aku sayang banget sama mereka. Karena cuma dari mereka aku dapat info. Bisa tahu kelakuan sisa keparat ini gitu kan. Jadi apa namanya? Ini aku masuk level 4. Udah masuk level 4. Oke. Nanti aku nyusul. Pedas guys, ya Allah. Kamu air es gak? Enggak. Nggak usah. Jadi apa namanya? Yang aku tahu sejauh ini, yang teleponan sama aku dan yang udah ketemu itu yang udah ngentiau anjir ya. Sumpah. Ya beneran ngentiau. Posisinya dia tahu kalau si abang ini punya istri. Tahu. Dia tahu aku, dia follow aku juga. Maksudnya apa namanya? Dia kenal banget sama konten-kontenku. Dan dia awake walk sama suami kamu. Dan apa? Dan dia awake walk sama suami kamu. Awake walk. Iya. Lebih dia kerja ya hitungannya ya. Oke. Dan emang si Saf ini yang pedes banget anjir. Level 4 ya? Yaudah aku level 4 juga deh. Kok kita nggak pakai ini sih? Mau? Elo. Kalau mau nggak apa-apa. Ya Allah ya Robbi, Mas. Katanya kan kamu suka pedes, Dilan. Ya Allah, ini pantas ini yang nolong anjir. Kejunya, kenapa kalian Saweria nggak ada yang ngomong gitu? Kalian suka ngeliat aku kepedesan ya? Suka ngeliat tersiksa. Jadi kira-kira 10-an lebih lah. Oke. Oh 10-an lebih? Selama kamu berhubungan? Iya, selama aku berhubungan 2 tahun. 2 tahun 10 lebih? 2 tahun 10 lebih. 2 bulan sekali tuh? Iya, tapi itu nggak dipukul rata gitu dan nggak semuanya ngentot anjir. Jadi kayak ya ketemu-ketemu aja gitu. Makan gede. Tapi apakah itu nggak terhitung selingkuh? Ya selingkuh juga bangsat. Kurang ajar loh. Santai bang. Tapi kamu udah punya feeling? Enggak, aku nggak ada feeling. Selama nikah? Aku matiin feelingku, beneran aku percaya sama dia. Kayak hampir ketahuan gitu ada tapi? Nggak ada. Dan aku juga nggak seposesif itu sih sama HP-nya. Oke. Dan dia emang serapi itu, makanya buka kelas anjir Safnoviar. Kelas apa? Kelas perselingkuhan, morotin morotin cewek, modal mau kondo, bener-bener itu doang ya ampun Tuhan. Bikin kelas. Dilan. Lesnya Sabtu Minggu deh. Biar dapat duit juga ya. Aku punya pertanyaan yang mungkin cuma bisa ngomongin di sini. Apa sifat buruk dia yang sampai sekarang orang-orang tuh nggak tahu? Sifat buruk dia? Iya. Ya itu penipu sih. Dia emang ternyata sering nipu. Nipu secara apa?
nipu. Jadi dia kayak dulu pas di Jepang salah satunya ya. Aduh, pedas. Pedas banget. Ya ini tujuan live podcast ini tuh kayak gitu. Kamu tahu nggak sih ini intermezzo bentar ya. Aku tuh habis OP tete ya. Ini baru 8 hari yang lalu ya. Dan gede nggak? Iya, oke. Nah, terus ini perih banget anjir. Karena apa namanya? Pedas tadi nggak seperih ini. Tapi nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Aman ya? Nggak apa-apa, aman. Ada larangan nggak sih makan apa? Nggak ada kalau sih. Nggak ada. Jadi tadi apa? Kembali sifat lagi buruk dia yang nggak orang-orang tuh nggak tahu. Ya penipu ya pertama. Jadi dia bilang sewa apartemen tuh misalnya kayak taruhlah lupa aku 7 juta kalau nggak salah ya. Di Jepang nih? Sebulan lupa aku berapa. Taruhlah 7 juta. Di situ dia nge-apart sama satu temennya. Oke. Jadi 7 juta tuh dibagi 2 gitu kan sama temennya. Terus temennya ini keluar. Temennya pisah gak sama dia? Pisah tinggal? Resign, keluar dari kerjaan itu. Otomatis nggak tinggal lagi dong di apartemen itu. Nah, aku bilang sama dia, bukannya harusnya bulan ini kamu lebih banyak ya duitnya kan kamu aku bilang apa gitu ya lupa. Aku bilang jadi ngeblank ya pedes banget. Itu dia tujuan podcast ini. Kalau yang level 4 bahaya. Belum level 5, level 5 kita ada 6 biji di dalam. Aduh gak jadi. Beneran pedes. Kan apa namanya? Di bulan itu kita kan mau persiapan nikah ya. Kita sempat perjanjian lo tiap bulan nabung sama gue 5 juta gitu. Buat nikah. Minum susu. Dan di situ posisinya aku udah menghasilkan uang ya. Maksudnya sebenarnya sih dalam hatiku kalaupun kamu nggak bisa nabung, aku bisa backup gitu. Tapi kan tanggung jawab kamu dong sebagai laki-laki kan. Nah, kamu tunjukin nabung ke aku sebulan 5 juta. Awal cuma bisa 1 bulan pertama tuh. Bulan kedua aku bilang ayo nabung lagi. Terus dia bilang gini bulan ini si temennya itu udah resign dan dia harus bayar nilai apartemen yang sama. Malah harus nalangin punya si cowok itu kan. Yang awalnya 3,5 dari dia harus bayar 7 gitu. Nah ternyata baru tahu di Indo dia keceplosan. Apa? Dia keceplosan bilang kalau ternyata dia minta keringanan tuh sama pihak apartemennya. Jadi tetap dia bayarnya 3,5 pada waktu itu. Tapi dia alasan ke kamu bayar 7 juta. Makanya nggak bisa nabung untuk bayar nikah. Gitu. Pokoknya sering bohong sih. Baru ketahuan tuh semua sekarang ya. Bohong berarti emang bohongnya itu udah ditumpuk ya? Iya, dia emang kayak sering bohong hal-hal kecil gitu. Itu ada penyakitnya tau? Apa gitu ya, lupa. Oh iya, aku pernah dengar. Kayak berbohong seperti bernafas gitu. Iya, kebiasaan yang kebiasaan. Kamu tuh? Dia misalnya bilang dia mancing segala macam kan. Dia kan selama ini izinnya mancing tuh buat keluar. Tapi nggak pernah dapat ikan. Ternyata cewek-cewek ini bilang kalau pas yang mereka kan nonton storyku kan, aku bilang, Mas kok kamu mancing terus sih Mas dan nggak pernah dapat ikan segala macam. Cewek-cewek ini yang ditidurin sama dia, yang ngedate sama dia tuh ngeliat storyku kan, iya deal pas izin mancing itu ya ketemu aku gitu. Mereka berapa lama? Biasa kalau keluar gitu berapa lama? Kayak 4 jam, 6 jam gitu. 4 jam sih rata-rata. Ya. Ada yang tanya, Kak Dila, kenapa OP Tetot sisa kurang kah? Ada yang tanya. Apa? Kenapa OP Tete? Sisa kurang kah? Ngerasa kurang. Oh. Ya kalau itu sih sebenarnya aku kayak nggak begitu peduli ya. Maksudnya mau dia ngerasa kurang mau enggak, kalau aku nggak mau ya nggak mau gitu kan. Ini aku lakuin karena memang aku pengen. Gitu. Lanjut yang tadi pembohong. Selain bohong ada lagi nggak? Itu sih yang paling ini. Kalau kayak hubungan kalian di rumah kayak selama nikah dia cuek-cuek. Berbeda dari pacaran. Iya, jadi nggak konsen ya ini ya, bener-bener deh karena pedes ini.
Dia ini benar-benar dulu awalnya tuh sabar banget. Kalau misalnya aku marah, dia nggak balik marah gitu. Lama-lama aku marah, dia balik marah. Aku nyolot, dia balik lebih nyolot gitu kayak. Serius? Iya benar. Itu di bulan keberapa nikah? Kayak mulai dari bulan ketiga ya. Mulai bulan ketiga tuh mulai kelihatan sih. Ininya. Kayak ngelawannya gitu. Kayak makin nggak ada effort. Buat kamu? I see. Aku marah, dia makin marah. Aku silent treatment, dia juga silent. Nggak bisa gitu dong. Iya benar. Jadi udah nggak ada effort lagi. Zodiakmu apa sih? Aku Cancer. Kamu apa? Aku Capri. Udah ya? Lumayan. Ini sumpah ya level 4 apa 5 ya? Ini masih 4 Dilan. Aduh. Pedas beneran. Kamu udah habis level 4 ya? Sabar aku habisin dulu. Tapi gila nih emang. Kamu tuh tipe orang yang word of affirmation gitu kah? Sampai-sampai kamu mau kemakan janji-janji manis dari Makondo itu? Enggak sih, kebanyakan perempuan memang dia kan butuh secara audio ya. Kalau laki-laki kan butuh secara visual kan. Kalian kan makhluk visual, kami makhluk audio. Jadi kami tuh memang suka ditipu gitu. Suka dirayu, suka dibujuk, suka dibaik-baikin, di romantisin, diomongin yang audio gitu. Oke. Pedes banget. Git. Minta susu lagi. Nggak usah, nggak boleh air hangat kan? Boleh kalau kamu boleh. mau air hangat. Mau susu apa air hangat Dilan? Susu. Nah, tapi kalau cowok kan emang visual kan. Iya. Jadi kalau aku Dilan, sorry. Di atas mata kamu ada apa? ayam, pakai tisu aja. Ya benar. Di sininya. Udah. Udah. Takutnya pedas. Tuh, kata Ellen Sutopo. Cowok kalau emosinya tinggi, tandanya ada yang nggak beres. Ya dia nggak beres maksudnya apa nih? Cowok kalau emosinya lagi tinggi, artinya ada yang nggak beres. Apa tuh yang nggak beres? Ya pasti dengan dia emosi tinggi itu, aku jadi ngeblank. Iya kan, bener kan? Karena dia emosi tinggi itu, dia emosi tinggi mungkin karena dia ngerasa, oh ya udah kalau gue kehilangan lo juga nggak apa-apa, toh gue ada yang baru, udah ada yang lagi gue mainin gitu. Udah banget ya. Kayak pedesnya tuh nusuk gitu. Kamu level 5? Nggak tahu nih udah yang berapa? Itu level terakhir. Pantes pedes banget. Oke, aku juga. Kalau menurutku, Kamu kalau mau nanti abis makan level 5 kalau mau udahan nggak apa-apa ya? nangis. Aku nangis, aku nggak bisa kuat pedas. Apa tadi? Nggak tahu, nggak ngerti deh. Nah, Air putih Hel. Aduh nggak kuat lagi Hel. aku aja. Ya Allah, makasih Mas. Masuk ke sini. Sorry. Mundurin. Makasih Mas. Pada komen. Udah jangan dimakan, nanti mencret. Banyak yang perhatian sama janda terzolimi ini ya. Karena kalau nggak ada kalian juga kayak aku nggak akan sekuat ini. Tapi ngaruh nggak menurut kamu makan pedas ini sama obrolan kita? Ngaruh. Jadi lebih keluar nggak sih? Benar. Nah, buat cowok-cowok yang daripada kalian mabok anjir, mending makan pedas ya kalau mau santai, relax ya. Ya kan? Katanya harus alkohol biar relax. Kata siapa tuh? Banyak yang ngomongnya itu ya. Bukan yang itu. Bukan. Oh, itu nggak minum. Minum. Dia minum. Dia minum. Ada yang tanya. Apa tuh? Boleh diceritain nggak Kak Dilan kronologi waktu pembagian godong gini di eksklusif kemarin? Kronologi pembagian harta godong ini dari 3 miliar ke 800 juta itu gimana ya Dilan? Santai dulu aja. Kamu nggak usah makan lagi nggak apa-apa. Oh ya boleh ya. Aman. Nggak konsen apalagi yang ditanyain hal-hal tentang sah gitu ya. Kayak makin panas. Makin emosi. Jadi kronologinya adalah pertama. Begitu aku tahu tentang perselingkuhan si brengsek ini. Sih. Aku awalnya kayak di 1 minggu pertama tuh nangis, diare, muntaber gitu-gitu ya, kayak karena saking imunnya lagi ngedropnya tuh.
Jadi apapun kalau imun kita lagi ngedrop, apapun penyakit yang ada di sekitar kita tuh biasanya akan mudah menjangkiti kita ya. Kebetulan aku diare dan muntah itu segala macam, panas dingin. Habis itu nangis, mata celong banget gitu-gitu kan. Itu seminggu pertama. Habis itu minggu selanjutnya aku kayak oke deh, coba kita perbaiki ini ya, Saf. Mungkin emang aku harus memberikan kesempatan kedua. Mungkin setiap orang berhak dapat kesempatan kedua segala macam gitu-gitu kan. Jadi aku mau berusaha perbaiki itu gitu, perbaiki hubungan dengan dia. Oke. Nah ternyata nih dia ini menangkap sinyal itu sebagai kayak, oh mungkin lo emang beneran nggak bisa hidup tanpa gue kan, gitu. Dia kayak makin narsis gitu. Dia ngerasa kayak dengan aku nggak nge-spill apapun, dengan aku berusaha maafin dia ngerasa kayak aku nggak bisa lepas dari dia, aku nggak akan mungkin mau cerai dari dia. Sementara aset-aset tuh banyak yang aku atasnamakan dia. Selama pernikahan. Oke. Karena memang aku sengaja aku sayang sama dia dan aku pengen dia menjadi laki-laki. Dengan dia pegang aset itu, dia nggak merasa terintimidasi gitu. Meskipun aku yang cari, tapi kamu jadi deh laki-laki gitu. Aku bilang sama dia, kamu jangan merasa aku nggak bisa diatur dan nggak bisa ditaklukkan. Aku kerja ini buat kita gitu kan. Jadi kayak kamu pegang aset-aset atas nama kamu. Nah, di fase aku mau maafin dia itu, dia pikir kayak ya udahlah, aset juga atas nama gue gitu kan, atas nama dia si Saf gitu. Jadi dia makin besar kepala gitu. Dengan aku yang bilang sama dia, aku nggak mungkin nge-spill aku nggak mungkin nge-spill kamu bapaknya anakku gitu kan. Dia makin besar kepala gitu kan. Dia iya, aku kan bilang sama dia kan, ya udahlah, kita perbaiki nih hubungan. Ini kamu Saf nih ya. Oke, kita perbaiki hubungan ya. Mungkin setiap orang berhak dapat kesempatan kedua gitu kan. Toh juga kamu bapaknya anakku. Aku nggak mungkin spill kamu gitu kan. Aku malu juga gitu kan. Selama ini kita ngonten berdua couple goals gitu kan. Aku juga malu kalau misalnya aku diselingkuhin kayak gini. Nah, dia tuh malah nge-twist itu kayak, oh Dilan ini malu ya gue selingkuhin. Dia tahu kalau value dia segitu dan dia bukan lebih ke sedih, dia lebih ke malu diginiin gitu. Ya karena iya dong. Iya. Aku malu dong ya. Dan kamu nggak milih-milih bangsat. Kamu nggak milih-milih ceweknya siapa, jauh di bawah aku asu. Jadi kayak harga diriku kemana gitu loh. Harga diriku kemana? Makanya dia begitu tahu kalau aku gak akan nge-spill apa segala macam, nih besar kepala. Ini di bulan keberapa? Aduh, nggak ingat lagi deh. Pokoknya itu di minggu-minggu yang dekat aja, Januari ketahuan, Februari, ya itu berjalan Februari itulah ya. Februari awal-awal ya. Iya. Terus habis itu dia bilang kayak gini, aku mau cerai nggak cerai sama kamu, aku minta liquid, dia bilang kayak gitu. Liquid cash. Minta cash, minta duit gitu intinya. Atau kalau misalnya aku balik lagi ke manajemen kamu yang awalnya dari 20-80, aku minta 50-50. Kayak makin kurang ngajar ini kata gue kan. Iya. Oh, jadi dia malah ada tujuannya. Menganggap iya, jadi hubungan ini tuh udah transaksional banget gitu. Dia juga di satu sisi kayak kalau misalnya Dilan maafin gue makin nggak ada ini nih, karena dia pasti trust issue dong, ya kan, sama aku sama si Saf gitu kan. Dia tahu posisi itu, dia tahu kalau aku akan trust issue, dia tahu aku cuma berusaha maafin sekuat tenaga tapi udah ada luka yang belum tentu sembuh gitu kan. Terus habis itu mungkin dia akan jauh lebih hati-hati lagi setelah ini sih Dilan. Jadi dia tuh udah mempersiapkan strategi yang amanin dia. Kalau misalnya lo mau balikan sama gua 50-50 kata dia gitu. Ini kok makin kurang ajar gitu kan. Mau kurang ajar berarti. Iya, dia minta 3M awal terus aku bilang, "Oh, nggak bisa gitu. Nggak kayak gitu cara mainnya. Oh, kayaknya ini nggak bisa dibaikin ya, nggak bisa di-keep nih. Ini harus dipermaluin gitu. Harus dipermaluin, kita buka yang sebenar-benarnya." Dan akhirnya dia minta 3M itu. Kata aku nggak ada 3M gitu ya. Dengan kesalahan kamu yang sebesar itu, sefatal itu, dan kamu udah selingkuhin aku, masih M kamu minta sama aku. Oke, dia minta ke 1. 3M tuh secara perhitungan karena apa, persenan kah? Enggak persenan ya. Dia mintanya itu aja. Dia bilang alasan sama pengacaranya itu untuk melanjutkan hidup dia. Ya melanjutkan hidup, UMR Jogja juga 2,3 juta. Urusan lo itu. Iya, dan lo cowok kerja
kambing gitu. Ayo ngapain meres gua? Udah kan. Terus habis itu dia minta 3M itu dengan alasan untuk melanjutkan hidup, untuk buka usaha gitu-gitu ya segala macam, dan harta gonok ini kan memang harus dapat karena aku nggak ada perjanjian pranikah. Makanya kamu kalau kamu udah kaya, ya begini kamu tetap bikin perjanjian pranikah, kamu ajak cewekmu. Gimana perjanjiannya? Misalnya ada yang selingkuh, misalkan kecuali perjanjian pranikah tuh misalnya kayak gini. Kamu siapapun yang selingkuh di hubungan ini, dia nggak dapat harta sepeser pun gitu. Keluar dari rumah ini bawa kolor gitu. Oke, nah itu oke tuh. Good deal tuh kayak gitu tuh. Pada saat itu kamu terlalu sayang sama dia? Iya, aku terlalu percaya, terlalu sayang sama dia gitu. Ayo aku nggak bikin pranikah. Ya orang nikah aja gue yang bayarin anjing. Bangsat. Full dari kamu itu ya? Iya, jadi kayak nggak usah banyak ngomong sebelum ku tarik 800 juta itu gitu. Semalam dia sempet nge-story ya, apapun yang kamu omongin itu fitnah apa segala macam, kembaliin 800 juta aku. Kalau kamu nggak take down itu, dan udah di take down. Oh, kamu bilang gitu? Iya, aku bilang sama pengacaraku, bilang sama dia, jangan ada speak up apapun. Kalau kamu ngomong klarifikasi, bilang aku fitnah segala macam, kembaliin 800 juta aku. Oke. Dan dia langsung take down. Di take down. Ya, jadi kayak nggak usah banyak bacot. Lo butuh duit kan anjing? Gue beli lo anjing, asu. Santai. Sebel banget. Santai Dilan. Nih kita lebih fun lagi. Ya, bete banget tau, sumpah lah. It's okay. Ngomongin staff nih, sumpah. Prediksi kamu nih, Dilan. Dia bakal apain 800 juta itu? Dia bakalan sewa lonte itu pasti ya. Oke. Sewa lonte dan ambil mobil, nggak tahu deh kredit apa cash ya. Oh, dia belum ada mobil? Belum ada mobil gue. Kak, ada yang nanya nih, pernah nanya nggak kenapa alasan selingkuh? Iya, apa yang nge-trigger dia? Jadi alasan dia selingkuh adalah dia merasa aku terlalu maunya diturutin. Oke. Gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Dia ngerasa selalu disalah-salahin. Gitu. Dia ngerasa kalau aku marah-marah. Padahal aku itu jangan lihat aku hari ini. Ini selalu aku tekankan berkali-kali ya. Jangan lihat aku hari ini yang marah-marah kayak gini, keselnya aku sama dia ya. Semua orang tahu, kamu nonton kan konten bucinku sama dia. Aku nonton. Dan aku di belakang kamera juga seimut-imut itu sama dia. Oke. Aku sangat menghargai dia, Elo. Beneran. Ya. Aku menghargai dan aku sayang banget. Dan itu terbukti dari perilakuku, apa yang aku lakukan ke dia. Aku nggak pernah selingkuhin dia, nggak pernah duain dia dengan segala powerku ya. Aset atas nama dia. Apalagi gitu, apalagi. Kalian lihat konten-kontenku di belakang layar, story IG segala macam keseharianku sama dia, aku sangat menghargai dia dan aku sangat merajakan dia gitu kan. Okay. Jadi jangan bilang aku semena-mena sama dia selama ini, mentang-mentang aku gaji dia, sama sekali enggak. Malah karyawan tuh nggak ada yang tahu kalau bapak tuh nggak punya apa-apa gitu. Oh gitu. Si Saf tuh nggak punya apa-apa. Yang kerja tuh tetap aku gitu kan. Okay. Nggak ada yang tahu awalnya, dan aku tutupin itu. Aku misalnya mau beli sesuatu tuh tetap aku izin sama dia, seolah-olah itu uang dia yang aku pakai gitu. Oh, itu duitku sendiri gitu. Yeah. Nah terus alasan dia selingkuh adalah karena aku mungkin sering marah-marah. Nah aku sering marah-marah itu jujur karena aku udah mulai merasa ini orang kok nggak ada effort gitu. Aku marah dia marah balik, siapa cewek yang nggak marah gitu loh. Jadi kayak kok makin nggak worth it ya ini cowok gitu ya. Kayak satu-satunya alasan aku pilih dia, aku mau di ngertiin, aku mau disayang, diemong gitu kan. Kalau aku nggak dapat itu, terus aku berharap apa lagi dari kamu, Safnoviar ya. Aku berharap apa lagi gitu. Jadi kayak kalau aku marah kamu balik marah, ego apa yang kamu kasih ke aku gitu. I see. Sedangkan awal kamu butuh nyari cowok dengan sifat yang kayak gitu, kamu butuh diperhatiin kan? Nah, momen pertama kali kamu mergok si abang ini punya selingkuhan, itu pertama kali kamu ceritain ke siapa sih? Pertama kali ya aku langsung konfrontir di dia. Pertama kali banget itu ibuku sama kakakku sama-sama nggak tahu. Kita cuma dipertemukan
setelah 2 hari nggak ketemu itu dipertemukan dalam rangka mau ngebaikin hubungan kita lagi karena tentang ego gitu kan. Berarti kamu nggak ada cerita ke siapa-siapa? Nggak ada. Sampai akhirnya aku tanya dulu pertama ke dia dan dia pasti awalnya nggak ngaku gitu. Awalnya nggak ngaku. Sekarang gedek nggak sih liat mukanya? Gedek banget. Kalau nggak ada hukum udah nggak tahu lagi Saf. Kamu tinggal nama kayaknya. Ada yang nanya lagi nih. Gimana reaksi orang tua kalian? Gimana reaksi orang tua kamu dan orang tua Safno? Kalau itu. Kalau dari ibuku benar-benar stres parah. Stres yang tidak berhenti-henti gitu, kayak nangis terus, marah-marah terus gitu ya. Kenapa dek kamu pilih dia? Kenapa dek? Nyalahin aku ya, lebih ke ya namanya orang stres gitu ya. Menyalahkan situasi jadi. Iya benar, kalau mamaku kayak gitu. Kalau dari mamanya dia juga malu banget sama kelakuan anaknya. Tapi gitu? Kan nggak bisa apa-apa. Bahkan ibunya sama bapaknya tuh udah sempat ke rumah untuk kayak minta maaf atas permintaan aku. Jadi aku bilang, Saf, bawa bapak ibumu ke sini untuk minta maaf sama keluargaku atas apa yang kamu lakukan gitu kan. Meskipun memang sebenarnya bukan orang tua mereka ya nggak ada urusannya gitu kan sama yang selingkuh juga si Saf kan. Cuma kayak ya orang tuamu minta aku baik-baik ya setidaknya mereka juga tahu kelakuanmu kayak gini gitu kan. Jadi aku udah sempat nyuruh orang tuanya dateng. Aku yang minta, jadi bukan atas inisiatif si Saf sendiri ya, aku yang minta gitu kan. Tolong dong kamu kasihan ibuku nih. Maksudnya coba ngomong orang tua sama orang tua gitu kan. Kasihan ibuku beneran deh, udah tua gitu kan. Takut stroke tau gak sih? Beneran. Karena ibuku sayang itu sama dia dan sepercaya itu sama dia. Gak ada satupun orang di sekeliling kita yang percaya kalau dia tuh selingkuh. Bahkan kita orang tuanya sendiri aja. Iya, kita semua nggak nyangka Elo, beneran nggak nyangka. Soalnya kalau pasti kamu baca komen dong dan hampir semua orang nanyain itu kan. Reaksi orang tua dia gimana? Benar. Dan ternyata jawabannya orang tuanya malu. Orang tuanya malu mengakui dan minta maaf sama aku. Jadi kayak aku makanya nggak pernah nyinggung orang tuanya kan. Itu. Dan aku sebagai mertua aku sebagai menantu yang baik ya. Aku umrohin mereka, aku kirim bulanan juga untuk mereka. Jadi kayak aku no hard feeling ya sama bapak ibunya ya. I see. Kalau rumah yang kalian tinggalin berdua, itu sekarang jadi hak milik siapa? Jadi itu kan harta bawaan include-nya. Itu harta bawaan itu adalah harta yang didapatkan sebelum pernikahan. Itu kan ibuku yang beli, pure pakai uang ibuku. Jadi itu nggak masuk ke harta gono gini. Itu harta masih atas nama itu ya. Itu nggak. Begitu juga mobil kan aku beli cash sebelum nikah. Jadi itu ya bukan harta gono gini. Kalau aku nanya, apa yang ada di pikiran kamu buat kedepannya setelah masalah ini? Setelah masalah ini ya, aku akan lebih hati-hati pilih cowok gitu. Aku nggak mau buru-buru lagi deh. Ya kan guys, perempuan bibit bebet bobot itu sepenting itu. Dulu aku pikir kayak udahlah, yang penting kita saling sayang gitu. Yang penting saling sayang, nikah kan nikah sama siapa aja pasti butuh penyesuaian ya. Jadi dulu tuh aku pikirnya kayak gitu loh. Aku pikir ya udah, kalau sekarang kita nggak cocok, mungkin nanti kita cocok ya kan. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu kita akan cocok deh. Kita akan saling mengerti deh gitu kan. Ternyata enggak. Bibit bebet bobot, penting banget pendidikan, penting banget latar belakang orang tua, penting banget tahu dia siapa, dia anaknya siapa, dia ngapain selama ini, dia sekolahnya di mana. Itu membentuk karakter dia. Temen-temennya secupu apa, kalian lihat temennya. Temennya tuh ML bocil yang tiap malam ngemabar ya kan, dan nggak pernah menang dan nggak menghasilkan gitu. Buang waktu apa gimana? Buang waktu, kalah juga. Kalau dia ngaku gamer ya, lo menang minimal gitu kan. Ini menang ini judol, circle-nya judol anak-anak. Serius? Itu iya pada circle dia. Iya, circle dia itu yang anak-anak kecil itu juga ngejudi dan kalah juga. Yang Candy Crush itu, yang kayak Candy Crush itu judol kan? Iya, dia enggak? Dia juga ada beberapa kali, cuma kayak nggak besar lah. Orang dia juga udah ada duit dari gue kan, udah banyak, jadi nggak usah ngejudi juga aman. Tapi teman-temannya tuh circle-nya secupu itu gitu. Iya. Emang circle-nya
mungkin masih mikirinnya ya have fun aja. Iya, dan circle-mu nggak usah ikut campur urusanku ya, Safnoviar. Teman-temannya itu sok keras sama aku. Kamu bocil nggak usah ikut sok keras sama aku ya. Kamu diapain, Dilan? Jadi kayak mereka pas aku datang ke kontrakannya dia untuk memaksa dia, pas itu kan ininya panjang ya, pergulatan tentang Gonogini ini panjang banget. Karena awalnya dia nggak mau ngasih aset yang atas nama dia itu dibalik nama ke aku tuh, dia nggak mau sebelum aku keluar angka berapa gitu. Jadi dia tuh berkeras di situ. Kita mau cairin deposito di bank itu butuh biletnya itu dia yang pegang. Nah pas aku mau ngegrebek kontrakan dia yang ada si bocil-bocilnya itu, si teman-teman ML nggak seberapamu itu yang kalau dibayarin biliar 45.000 sejam udah tunduk sama kamu itu ya, nggak usah ikut campur, aku bilang ya anjing, ya nggak usah ikut campur. Jadi dia tuh, aku bilang mana Safnoviar, biliatnya mana apa segala macam. Kan aku bawa orang kan, bawa orang untuk ya takut aku digebuk juga di situ kan sama mereka cowok-cowok kan. Nah terus dia bilang gini, si teman-temannya itu ada temannya satu tuh yang kurus krempeng, lo diem ya. Dia bilang kayak gini, jangan teriak-teriak mbak, jangan sembarang apa segala. Apaan sih teriak-teriak, orang ini suamiku juga gitu. Aku mau ngambil biliat gitu, jadi nggak usah ikut campur. Dia udah bilang kayak Dilan anjing gitu, apa segala macam di chat ke si Saf gitu. Aku baca chatnya pas aku pegang HP-nya si Saf, pas aku mau ambil si ininya, si biliatnya itu. Si teman-temannya itu ngata-ngatain aku di belakang, dia ngechat ke si Saf, anjing Dilan giniin lo Saf gitu segala macam. Nggak terima temennya digituin karena udah dibayarin biliar 45.000 per jam itu ya. Mencoba buat mendukung. Iya, mencoba buat mendukung tapi by chat. Ya kataku nggak usah ikut campur ya bocil, nggak usah ikut campur. Kamu sekolah yang benar atau kamu balik kampung dan kamu tunjukin kamu jadi apa gitu. Umurannya umuran berapa? Umuran kayak 2000 ya, seumuran 2003 2002 kamu ya. Iya. Oke. Tapi dia udah jadi seseorang ya. Jangan sama-samain sama kamu gitu. Kamu jadi nanya nih, Dilan ke psikolog nggak? Iya, ada aku ke psikolog. Itu aman sih, mentalku aman. Aku cuma marah ya, aku cuma marah. Oke, emang lagi meluap-luap aja kan? Iya. Nggak ada sampai kena ke mental kamu, nggak ada kan? Aman kan? Oke. Kira-kira Dilan, butuh berapa lama waktu buat kamu maafin Safno ini? Ya, aku nggak tahu. Aku sebenarnya kalau kata orang ya, aku udah maafin tapi aku nggak lupain. Kalau aku kebalikannya, aku lupain, aku nggak maafin gitu. Setiap kali aku inget itu, ada yang ingetin, aku marah lagi gitu. Dan aku nggak tahu kapan aku akan. Belum bisa. Kalau ada yang bilang kayak, ya Tuhan aja maha pemaaf. Ya aku bukan Tuhan, ngerti nggak sih? Aku nggak tahu kapan aku bisa maafin dia. Tapi setidaknya aku nggak ada niat apa-apa sih. Iya. Karena kamu kan berhubungannya udah punya tanggungan, udah punya tanggung jawab, udah punya anak gitu kan. Kamu bakal cerita apa ke Haiza pas dia udah ngerti bapaknya kemana gitu. Aku akan cerita yang sebenar-benarnya. Aku nggak mau tutupin ya Haiza. Haiza, kamu harus tahu kalau bapakmu tukang selingkuh, nyelingkuhin ibumu lebih dari satu perempuan dengan posisi dia nggak punya apa-apa. Dia juga kayak aku harus cerita yang sebenar-benarnya ya Haiza, dan kamu harus bisa menyaring. Kamu harus jadi dewasa. Kamu harus tahu dia bapakmu tapi kelakuannya kayak gitu. Dan kamu harus terima itu. Keputusannya gimana, kamu masih sayang sama dia, masa kamu nggak bisa pikir kamu harus sayang sama dia. Ya sebagaimana mestinya itu bapakmu, dan nasabmu jelas aku bikin sama dia gitu. Aku nggak pernah ngapa-ngapain sama yang lain gitu ya di dalam pernikahan. Jadi dia bapakmu, urusanmu gimana sama dia itu terserah kamu, dan urusanku aku harus dapat apresiasimu atas apa yang aku lakukan ini selama ini. Aku menjaga martabat keluarga kita ya. Aku ibumu menjaga martabat keluarga kita dengan nggak ngapa-ngapain, dengan nggak neko-neko, dan aku cuma cari duit dan jadi ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk kamu ya Haiza. Aku ibumu ya, aku melakukan yang terbaik ya. Aku udah melakukan yang terbaik. Jadi ada alasan yang kuat kenapa aku nggak mau lagi sama bapakmu, karena bapakmu gituin aku, dan aku nggak mau digituin, dan kamu nggak boleh digituin sama cowok. Kamu harus belajar dari apa yang mama alamin ini.
tadi kamu bilang Haiza itu tetap bapaknya dia kan. Kalau si Chef ini mau ngunjungin Haiza, masih boleh nggak sama kamu? Boleh. Di perjanjiannya juga kayak gitu. Haiza ikut sama aku, bapaknya kapanpun mau sama aku. Bapaknya kapanpun mau ketemu Haiza boleh atas persetujuan dan izin dari aku. Gitu. Haiza bakalan dewasa. Apa yang mau kamu kasih tahu ke dia pas dia udah menjalani kisah pendewasaan atau jatuh cinta atau gimana? Kamu ada apa kata-kata atau apa di umur dia 20-an lah intinya kalau dia nonton ini? Iya, Haiza kamu harus pintar-pintar nge-scan cowok ya. Bibit, bebet, bobot itu penting banget. Yang mana dulu nggak aku lakukan. Dulu aku terlalu terburu-buru, terlalu kemakan cinta, terlalu kayak haus kasih sayang. Dan kurasa Haiza kamu sekarang nggak haus kasih sayang lagi ya. Kita cari bapak yang baru, oke? Kita cari bapak yang baru. Aku mau cari bapak baru buat Haiza. Ya pastilah aku. Oke, Dilan, kita udah mau hampir ke akhir acara kita. Iya, dan kita nggak ngabisin ayam kita. Soalnya kamu kelihatan nggak jadi nggak enak ceritanya, jadi nggak nyaman ceritanya. Atau mau dilanjutin nggak apa-apa? Nggak sanggup. Nggak sanggup ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Ternyata Ricis level 6 nggak aku taklukin, ya ampun. Dan begitu juga Elo sanggup nggak? Aku sebenarnya masih kuat. Enggak. Masih nggak sanggup. Udah nggak sanggup aku. Nangis aku kalau makan level 5. Iya benar. Tadi aja dia udah nangis loh. Iya. Dan mukanya imut-imut banget ya Allah. Tipe-tipe mukamu emang cute gitu ya. Iya emang bisa. Cute dia tipenya. Kan ada cowok kan ada yang fierce, ada yang kayak judes, ada yang kalau ini tipenya yang cute gitu. Jadi dia nangis ya Allah kayak lucu banget. Kamu lihat story Saf nggak sih dari kemarin? Lihat. Terus apa reaksi kamu? Apa? Kan ada beruang, ada waktu, ada yang tidur, ada yang sabar and silence. Itu maksudnya apa sih, Dilan? Maksudnya apa sih? Menurut aku dia lagi usaha untuk tes CPNS ya. Dia tebak gambar psikologi, psikotes atau apapun itu dia lagi latihan itu ya. Kata aku 800 juta sih nggak usah masuk PNS lagi. Mending kamu jualan apa buka usaha gitu loh, Saf ya. Masa kayak gini aja kamu masih harus konsul hidup lagi sama aku gitu loh. Mungkin maksudnya karena dia udah beruang, makanya dia taruh beruang, dia tinggal tidur, dia tinggal tidur, terus nunggu waktu sampai habis tuh duit ya kan. Aku mungkin kalau aku mengartikannya gitu. Iya benar. Kalau kamu sama-sama menurut kamu yang arti dari dia bikin story itu apa sih? Dia kayak mau sok bijak ya, tapi dia tetap mau duitnya. Jadi dia serakah nih tipenya ya. Perjanjiannya 800 juta. Dan kamu diem, update kehidupanmu ya, Saf. Jangan update tentang masih pakai embel-embel namaku. Ya. Jadi yang aku tangkep nih, dia pengennya 800 juta duit plus masih nama baik gitu. Atas apa yang dia lakukan. Dia masih mau sangkal ini itu, denial segala macam, mungkin masih buka open endorse segala macam, dan gak akan gue biarin itu, Saf ya. Jadi berkali-kali ku bilang, dan dia terbukti takut kan 800 jutanya aku minta. Kalau kamu speak up lagi, aku nggak tuntut 800, aku tuntut lebih pasti, Saf Noviar. Dan apakah kamu punya uang itu? Kalau memang kamu bener, kamu bilang kamu tinggal tunggu waktu apa segala macam, ya tinggal tunggu waktu aja, nggak usah update gitu loh. Ya. Update malah makin dicecor ya. Iya kayak, ya ampun, Saf bikin malu aja deh. Kamu nih gimana sih? Kamu kayak menjelaskan kayak aku mau apa duit. Apa sih sebenarnya mau dijelaskan? Aku soalnya have no clue tentang story dia itu, kayak apa sih tunggu waktunya maksudnya? Kamu pernah nggak sih ngelihat orang playing victim itu, dan itu beneran ada? Ketika dia udah salah, dia memposisikan dirinya jadi victim. Supaya orang tetap iba, supaya tetap ada segmen baru gitu. Aku nggak ngerti juga. Ternyata ada orang semanipulatif itu gitu. Beneran. Jadi dia tetap nggak mau ngaku. Tahu juga kan dalam hatinya pasti gini. Orang juga sebenarnya kan punya dua sisi apa segala macem. Jadi selama aku belum ngomong ya kita masih punya apa nih space buat ngambil ngegocek audiens yang lain. Aku gimana ya cara ngomongnya ya? Intinya dia masih berusaha nggak mau ngakuin itu gitu. Dengan dia nggak ngakuin kan ya masih ada peluang. Nggak ngakuin
semua yang aku bilangin ini benar gitu. Oh, dia masih denial ya kan. Mungkin ada poin ini. Kan orang ada juga nih ya namanya netizen ya kan, pasti ada aja yang ngomong, "Ya kita lihat dulu dong problemnya, kenapa dia selingkuh?" Apapun itu alasannya ya. Kenapa kamu gak ceraiin aku gitu? Kapanpun kamu ceraiin aku terima gitu kan. Kapanpun kamu ceraiin aku, detik itu juga aku dapat yang baru kalau aku mau. Jadi kayak poinnya itu mau apapun alasan kamu ya nggak usah selingkuh gitu loh, nggak usah selingkuh, ceraiin aja. Kenapa kamu nggak cerai sama aku, nggak minta cerai sama aku? Karena aku yang ngasih makan kamu gitu, karena kamu kerja sama aku. Oke. Dilan, aku banyak tadi itu nge-screenshot komen di TikTok dan ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab di sini kali ya. Ini ada pertanyaan, padahal Dilan tuh masa kecil ya juga harus dilewati dengan ortunya yang divorce. Benar. Sekarang dia mengalami ini sendiri. Iya, dan anakku ngalamin lagi, kasihan banget kan. Generasi divorce ini. Itu berarti lumayan berantai ya. Sangat pedih. Padahal itu hal yang sangat aku hindari loh, perceraian ya kan. Bahkan aku sampai dulu mention kayak gini sama dia. Aku nikah sekali seumur hidup, aku pengennya sampai mati aku sama kamu, sama pengennya. Dulu aku mention kayak gitu, aku sepercaya itu dan ternyata nggak boleh kayak gitu. Kita harus yang realistis aja, sayang aja segala macam. Makanya itu sangat penting ya, untuk menyembuhkan, memastikan bahwa kita pas masih kecil tuh kasih sayangnya terpenuhi gitu ya. Benar. Aku nggak punya father figure yang baik sih menurut aku, dan aku haus kasih sayang gitu loh. Jadi dengan aku haus kasih sayang itu aku nurunin standar, udah deh yang penting ini cowok, aku cari yang jelek. Supaya kamu nyari yang jelek? Iya, dulu aku kayak gitu. Dulu aku nyari yang jelek dengan alasan aku merasa aman gitu. Oh, karena kalau jelek ya udah nggak ada yang mau lagi yang lain. Iya, aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata rongsok tuh laku. Iya, berapapun harganya tapi rongsok laku. Nah, itu berlaku di SAF gitu. Tapi kenapa dulu kamu bisa sekecintaan itu sama Safno? Ya karena memang aku pengennya tuh udah kita cari aja satu orang yang ya dia nggak penting lah bibit bebet bobotnya. Yang penting dia kelihatan sayang sama aku. Kita akan bonding nih dia, kita bonding, kita latih, kita didik. Oke, kita bareng-bareng hidup sampai mati dan setia, kita saling support aja gitu kan. Ternyata bibit bebet bobot nggak sembarang orang bisa dididik, nggak sembarang orang bisa kita ikat ya, nggak sembarang orang bisa kita latih, karena memang dia nggak punya value dia nggak punya kapabilitas untuk setia, nggak punya value untuk setia. Ternyata setelah aku kayak pikir berulang kali ya, setia ini tuh bukan perkara siapa yang cintanya lebih besar, bukan perkara cintanya harus setara apa segala macam. Tapi orang yang nggak selingkuh atau yang setia itu yang tahu value dirinya semana. Dia mau selingkuh, dia bisa selingkuh. Tapi dia nggak mau lakuin itu karena dia tahu dia siapa, dia tahu kayak gini tuh malu-maluin aku gitu. Iya. Dilan, ini pertanyaan terakhir aku. Dulu di komen-komen TikTok itu komen-komen pada bilang sisain satu yang kayak dia. Apa? Kamu ngomong apa ke mereka yang ngomong gitu dulu? Ya Allah, jangankan kalian guys, aku aja nyesel minta ampun. Kalian mending balik ke video-video yang kalian komen itu. Kalau kalian ingat, kalian ya pun nauzubillah kami jabang bayi. Kalian delete komen itu, kalau perlu kalian report ya komen itu, kayak enggak, ini inappropriate sentence. Seru Dilan. Thank you banget udah masuk ke stream aku kali ini ya.